Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Pujastuti dari kelas A1 PG PAUD, mahasiswi semester 3 dengan NIM 18621501153. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum kelompok bermain dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD. Oke, apakah itu kelompok bermain? Jadi, kelompok bermain atau KB adalah suatu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3-4 tahun. Kelompok bermain dapat mengembangkan pribadi seorang anak secara positif dan terarah, karena dalam setiap kelompok bermain menggunakan metode bermain dalam setiap pendekatannya dengan anak didik. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan kurikulum? Pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, terkhususnya dalam usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Oke, kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum PAUD. Yang pertama, produktivitas, yaitu bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum, harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratis, yaitu menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisien, yaitu memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat, serta mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum kelompok bermain. Kurikulum yang disusun untuk keperluan kelompok bermain sama dengan kurikulum di lembaga di atasnya. Untuk anak-anak yang lebih besar, hendaklah berpegang pada prinsip kurikulum berpusatkan anak. Dengan menggunakan kurikulum seperti ini, dapat membantu anak dalam bertumbuh kembang. Kurikulum dilaksanakan hendaknya juga mengenai anak seutuhnya, yaitu manusia kesatuan jiwa raga, manusia dengan ranah berpikir, merasa, dan berkehendak. Pelaksanaan kurikulum pendidikan di kelompok bermain juga hendaknya lebih banyak melalui perbuatan atau tindakan, bukan melalui kata-kata. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, menciptakan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian, evaluasi kurikulum. Warren and Brown mendefinisikan evaluasi sebagai refer to the act or process to determine the value of something. Jadi, kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Gubach dan Lincoln mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan atau evaluan. Selanjutnya, ruang lingkup kurikulum PAUD. Yang pertama, pengelolaan pengajaran. Yang kedua, manajemen dan pengorganisasian serta pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, penilaian atau evaluasi kurikulum. Yang kelima, perbaikan kurikulum. Dan yang keenam, sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Selanjutnya, capaian dalam perkembangan pendidikan anak usia dini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau sering kita kenal dengan STEM. Selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum PAUD. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Keberagaman pendekatan dan
metode diharapkan dapat memberikan stimulasi yang dapat mendorong tumbuh kembang yang optimal serta siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Selain itu, dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru atau pendidik yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan belajar baca, tulis, hitung yang monoton di mana anak belajar membaca dan menulis suatu kata berulang-ulang atau drilling adalah kegiatan yang harus dihindari. Selanjutnya, pembelajaran dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini terdapat gambar kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran, yaitu pada pra-pandemi di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, kemudian pandemi yaitu tahun 2020 sampai dengan 2021 kurikulum 2013, dan kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada saat pandemi tahun 2021 sampai dengan 2022 Indonesia menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di SP dan SMK PK. Kemudian pemulihan pembelajaran yaitu di tahun 2022 sampai dengan 2024 yaitu menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Dan kemudian pada tahun 2024 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Selanjutnya di layar terdapat modul ajar PAUD yaitu pembelajaran berbasis proyek. Di sini dijelaskan informasi secara umumnya sebagai berikut. Jadi ada nama siswa, asal sekolah, alokasi waktu, kemudian profil pelajar Pancasila yang berkaitan, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ada model pembelajarannya yaitu tatap muka, fasenya fondasi, kemudian tema atau subtemanya atau topiknya Aku Cinta Bumi, kemudian menghijaukan lingkungan atau pohon. Tujuan kegiatannya yaitu anak menyayangi pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Anak dapat berkreasi dan berimajinasi tentang pohon. Kemudian kata kuncinya pohon, pertumbuhan, proyek, dan karya. Deskripsi umum kegiatannya yaitu pada kegiatan ini anak diajak untuk membuat suatu proyek yang terkait dengan pohon. Kegiatan diawali dengan menggali pengetahuan awal anak-anak tentang pohon, kemudian meneliti pohon secara mendalam, menanam pohon, mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat ke dalam bentuk karya visual verbal gerak. Puncak kegiatan yaitu pameran karya tentang pohon. Kemudian alat dan bahannya yaitu bagian-bagian pohon, media konstruktif yaitu play-doh atau tanah liat atau clay, Lego atau bekas kemasan, kertas, alat tulis, media mewarnai yaitu seperti cat, krayon, pensil warna, dan bahan-bahan penunjang seperti loose part. Kemudian sarana prasarananya yaitu ruang kelas, halaman sekolah, taman kota. Selanjutnya ada curah ide kegiatan. Dari peta konsep yang telah dibuat, guru dapat merumuskan berbagai variasi. Di sini misalnya temanya pohon, kemudian subtemanya yaitu karya pohon, mencintai pohon, yang bekerja dengan pohon, kemudian yang butuh pohon, kebutuhan pohon, bagian-bagian pohon. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.